Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa dapat bisikan hati gitu kayak firasat kuat, tapi terus Anda ragu atau malah diabaikan aja atau malah bingung ini sebenarnya apa gitu. Kayaknya banyak deh yang ngalamin firasat itu emang ada, nyata, tapi ya itu sering banget suaranya tuh lirih banget, susah kedengeran jelas. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih materi sumber yang Anda bawa. Ini isinya campuran riset, wawancara, cerita-cerita soal intuisi, soal keputusan. Dan spesifiknya kita mau lihat kenapa sih firasat itu seringnya halus banget dan gampang kelewat. Ini kan tema utama di bab 2 sumber ini ya. Jadi misi kita hari ini ngertiin kenapa firasat sulit didengar dan gimana caranya biar kita bisa lebih peka nangkap sinyal ini. Oke, kita beda bareng ya. Sumber yang kita pegang ini, ya bener kata Anda tadi, di bagian awal tuh langsung nunjukin gimana firasat itu bisa tenang banget, nggak menonjol. Jadi ya gampang banget buat diabaikan, bahkan penulisnya cerita sendiri kan gimana awalnya dia malah ditentang sama akademisi lain pas mau meneliti ini. Iya betul. Dianggapnya istilah slang lah, nggak ilmiah, ameh gitu ya. Aneh ya. Padahal ini kan justru nunjukin betapa susahnya nangkap sinyal yang emang dasarnya nggak teriak-teriak, bahkan buat orang yang kerjaannya mikir. Betul sekali. Sifatnya yang halus, yang nggak gembar-gembor itu alasan paling dasar kenapa kita susah dengar firasat. Dan sumber ini, masih nyambung soal halus tadi, ngasih alasan kedua yang penting banget. Kita tuh sering nyampur aduk antara intuisi sebagai proses sama firasat sebagai hasil. Oh, jadi beda ya, intuisi itu prosesnya, firasat itu hasilnya. Nah, itu dia. Pembedaan ini penting banget, kata penulisnya. Intuisi itu digambarin sebagai proses ngolah informasi, tapi caranya nggak urut, non-sequential. Bisa lama prosesnya, di belakang layar gitu, bertahap. Kadang malah kita nggak sadar sepenuhnya. Nah, kalau firasat, itu hasilnya. Kayak kilasan pencerahan gitu. Klik, di ujung proses intuisi tadi. Aha, jadi kayak momen eureka yang rasanya tiba-tiba banget, tapi sebenarnya di baliknya ada kerja keras yang nggak kelihatan ya. Kita seringnya fokus ke hasilnya aja, si firasat itu, tapi lupa sama proses intuisi yang panjang di belakangnya. Tepat. Contoh bagus di sumber ini tuh Ethan Zuckerman. Dia kan yang bikin kode iklan pop-up pertama itu. Keputusannya bikin kode itu kan kayak dapat ilham tiba-tiba aja gitu. Tapi kalau dilihat lagi, ya itu puncak dari proses berbulan-bulan dia mikirin masalah iklan di tripod.com. Iya iya. Dia ngumpulin data, coba macam-macam cara, mikirin teknisnya gimana, plus pengalamannya dia juga. Nah kita, atau mungkin Zuckerman sendiri waktu itu, cuma lihat hasilnya aja bikin jendela baru aja, tapi lupa sama proses panjang di baliknya. Oke oke. Karena kita sering abai sama proses yang panjang dan kelewat ini, sinyal akhir berupa firasat itu jadi kayak nggak ada dasarnya, lemah, dan ya akhirnya susah kita dengar atau percaya. Ini intinya kenapa gampang kelewat. Menarik nih. Berarti firasat itu bukan cuma perasaan aneh, atau mistis, atau emosi doang ya? Ada akarnya di pengolahan info yang kompleks, meskipun kita nggak sadar sepenuhnya. Tapi sumber ini juga bilang, bukan berarti data dan analisis jadi nggak penting kan? Malah katanya ada temuan kuat dari riset ke investor Ventura soal peran data ini. Justru itu poin berikutnya yang penting. Penelitian disertasi penulis sumber ini kan wawancara investor-investor sukses ya. Nah temuannya itu, firasat mereka tuh bukan lawan katanya data, bukan anti data gitu. Firasat yang bagus itu justru basisnya pengalaman dan diinformasikan sama data plus analisis. Ini kunci banget. Oh, jadi gabungan ya? Iya, gabungan. Firasat berkualitas itu bukan nolak data, tapi hasil kawinnya data sama pengalaman yang terus tabrakan, interaksi, nyatu di dalam diri orang itu. Di sumber ini ada metafora bagus nih. Katanya pas firasat terbentuk, data mentah, angka, laporan, model itu kayak udah kelipet rapih masuk ke pengalaman emosional kita. Jadi datanya nggak hilang, tapi udah nyatu. Nggak kelihatan lagi sebagai angka dingin gitu. Menarik. Nah, campuran unik antara logika angka sama pemahaman pengalaman ini yang bikin susah diurai pakai kata-kata, susah didengar sebagai sesuatu yang rasional. Ini ngejelasin kenapa investor di studi itu kalau ditanya soal keputusan gede, seringnya cepet aja ngelewatin data finansial, itu standar udah dicek, terus langsung cerita soal firasatnya. Iya. Rasa klik sama pendirinya lah, keyakinan sama visinya meskipun data awal ragu-ragu, itu yang bener-bener ngedorong keputusan akhir. Bukan berarti ngabain data, tapi datanya udah jadi bagian dari rasa itu.
Dan ini nyambung langsung ke karakteristik berikutnya yang bikin makin susah didengar orang lain atau bahkan diri kita sendiri secara logis. Firasat itu personal banget. Sumber ini nanya pertanyaan dasar. Siapa sih firasat itu? Jawabannya kuat banget. Firasat itu ya Anda. Seluruh diri Anda. Wow, seluruh diri kita. Maksudnya? Iya, lahirnya itu dari semua pengalaman hidup Anda. Pengetahuan formal, informal, observasi Anda, latar belakang Anda, memori, nilai-nilai, hubungan, perasaan, kecerdasan emosi, bahkan luka batin, kecewa, kehilangan, trauma, semua itu ngejalin jadi satu. Wah, kalau gitu kayak sidik jari mental dong ya, atau DNA pengalaman gitu. Unik buat tiap orang, nggak bisa ditransfer atau di-copy gitu aja. Hmm, Ini ngejelasin temuan lain dari studi investor tadi. Pas mereka disuruh jelasin atau kasih alasan logis soal firasatnya ke komite investasi, mereka sering kesulitan. betul. Malah katanya kalau terlalu maksain diri buat dirasionalin, bisa jadi malah ngejauh dari keputusan yang intuisinya bilang bener. Kayak nyoba nerjemahin bahasa batin yang kayak banget ini ke bahasa logika umum yang lebih sempit, malah jadi mati gitu ya esensinya. Suaranya jadi makin pelan. Persis. Usaha buat justifikasi keluar itu sering maksa kita fokus ke hal-hal yang gampang diomongin, yang bisa diukur, yang kedengeran objektif. Padahal mungkin bukan itu inti sinyal firasatnya. Firasat kan lahir dari gabungan holistik yang unik buat kita. Pas kita coba pecah-pecah jadi komponen logis, biar diterima orang lain, ya kita bisa kehilangan gambaran besarnya. Suara personal dari firasat itu, yang kaya konteks internal, sering kalah kenceng sama tuntutan logika luar atau keraguan diri kita sendiri yang minta bukti keras. Oke, jadi sampai sini kita paham nih. Firasat itu halus karena dia hasil proses panjang yang nggak kelihatan, dia nyatuin data sama pengalaman secara mendalam, dan dia personal banget. Ini semua alasan internal kenapa suaranya lirih. Tapi ada lagi nih, faktor luar dan dalam lain yang bikin makin susah didengar, yang sumber ini sebut sebagai kebisingan atau noise. Bener banget. Kebisingan ini bisa dari luar, bisa dari dalam. Kalau dari luar, contohnya ya tekanan sosial, omongan orang, ekspektasi lingkungan, norma-norma gitu. Contoh kuat di sumber ini cerita Profesor Philip Stone dari Harvard. Dia sebenarnya ngerasa cocok banget, happy, produktif pas ngajan di Lewis and Clark College yang lebih kecil. Oh ya, Firasatnya bilang di situ tempatnya. Tapi ya karena tekanan teman-temannya, gengsi institusi, masa sih Profesor Harvard pindah ke kampus kecil, ekspektasi lingkungan akademisnya, akhirnya dia balik ke Harvard. terus? Sumber ini nyatat, di akhir hidupnya, Stone nyesel sama keputusan itu. Ini contoh tragis gimana noise dari luar bisa nenggelamin suara firasat yang asli. Terus ada juga noise dari dalam diri kita sendiri ya. Pikiran rasional kita yang kadang dominan banget, pengen ngontrol semua, ego kita, terus bias-bias kognitif kita. Contohnya si Ray Johnson pas ngambil alih J.C. Penney. Suksesnya dia di Apple, bikin Apple Store itu kan luar biasa ya, sama di Target juga. Jadi dia pede banget. Iya, pede abis. Sumber nyebutnya arogansi situasional. Terlalu yakin formula sukses di satu tempat bisa langsung dipakai di tempat lain. Akibatnya dia mungkin ngabaikan firasat-firasat lain yang spesifik soal pelanggan J.C. Penney, yang kan beda banget sama pelanggan Apple. Betul, beda pasar. Pengalaman sukses masa lalu itu jadi noise internal yang kuat banget, nutupin sinyal baru yang mungkin lebih pas tapi nggak sesuai sama cerita sukses sebelumnya. Sumber ini punya analogi yang, agak merakyat tapi kena banget buat gambarin gimana kita sering ambil keputusan di tengah semua noise ini. Analogi minuman Route 66. Hah? Minuman apa tuh? Dulu, di bar langganan penulis, Route 66, itu minuman gratisan pas mau tutup. Bartendernya nuangin semua sisa tumpahan alkohol dari macam-macam botol di alas karet barnya itu ke satu gelas. Campur aduk, acak, dari macam-macam input tanpa filter. Iya, kebayang sih. Jorok tapi ngena ya. Kita sering ambil keputusan berdasarkan input yang paling kencang teriaknya, paling baru masuk, paling emosional saat itu. Mirip isi gelas Route 66 tadi. Akibatnya, firasat yang mungkin lebih jernih, lebih dalam, tapi suaranya tenang, ya jadi ikut tenggelam di situ. Nah, selain faktor noise tadi, ada satu lagi nih yang penting, yang sering bikin kita ragu dan akhirnya susah dengar firasat. Kita sering salah nempatin atau salah pakai firasat. Maksudnya gimana tuh? Firasat itu bukan alat sakti buat semua jenis keputusan. Ini penting dicatat. Sumber ini ngebahas kerangka Cynefin buat bantu kita metain jenis masalah.
Kerangka ini nunjukin kalau firasat itu paling berguna, paling efektif buat ngadepin masalah yang sifatnya kompleks. Kompleks itu yang gimana? Kompleks itu banyak faktor saling terkait, hubungan sebab akibatnya baru kelihatan belakangan. Sama masalah yang kacau, chaos gitu, situasi krisis nggak jelas polanya. Nah, di situasi kayak gini, data aja nggak cukup. Kemampuan ngenalin pola dari pengalaman jadi penting banget. Contohnya kayak mutusin investasi awal di perusahaan yang benar-benar baru dan aneh, kayak Uber atau Airbnb zaman dulu banget gitu ya. Kalau dilihat data waktu itu, resiko aturan tinggi, model bisnis belum jelas, pasar nggak pasti, mungkin kelihatan jelek investasinya. Nah iya kan? Tapi investor yang jago sering pakai firasat mereka di situasi kompleks kayak gini. Lihat potensi yang belum kelihatan di data. Tepat. Itu contoh domain kompleks di mana firasat penting. Sebaliknya nih, kalau kita coba pakai firasat buat mecahin masalah yang sifatnya sederhana, Sederhana. kayak ngikutin resep masakan, ada langkah jelasnya, atau masalah rumit, complicated, Oh, rumit beda lagi sama kompleks. beda. Rumit itu banyak bagiannya, tapi bisa dianalisis, dipecah, ada jawaban benernya yang bisa dicari pakai analisis ahli. Contohnya, benerin mesin mobil, mecahin Rubik's Cube, atau diagnosis penyakit umum pakai gejala standar. Oke. Nah, kalau buat masalah sederhana dan rumit ini, ngandelin firasat malah bisa salah arah banget. Pendekatan analisis, checklist, keahlian teknis biasanya jauh lebih pas. Nah, ini dia nih kayaknya. Jadi, kalau kita pernah coba pakai feeling buat sesuatu yang sebenarnya masalah rumit, misal ngerakit lemari IKEA tanpa lihat buku panduan, terus hasilnya berantakan, Hahaha, iya sering tuh. kita jadi mikir, firasat gue payah nih, nggak bisa diandelin. Pengalaman jelek karena salah pakai ini, terus kita pukul rata. Akibatnya kita jadi makin susah percaya dan dengar firasat, bahkan nanti pas ketemu masalah kompleks atau kacau di mana firasat itu justru dibutuhin banget. Betul sekali. Kita jadi ragu sama alat yang sebenarnya ampuh, cuma gara-gara pernah salah pakai di situasi yang nggak tepat. Persis. Kesalahan pakai di konteks yang salah ini ngerusak PD kita sama firasat secara umum. Bikin kita makin malas dengerin ke depannya. Nambah lagi lapis kesulitannya. Oke, jadi setelah kita bongkar nih macam-macam alasan kenapa firasat susah didengar. Mulai dari sifatnya yang halus, prosesnya nggak kelihatan, nyatu sama data, personal banget, keganggu noise, sampai salah pakai konteks pertanyaannya. Sekarang gimana dong caranya biar kita bisa gedein volume firasat ini? Ada cara nggak buat ngelatih diri biar lebih peka, lebih bisa dengerin di tengah semua tantangan tadi? Sumber ini sih ngasih harapan katanya bisa. Bisa. Caranya, pindah dari sikap pasif nunggu wangsit jadi terlibat aktif dalam prosesnya. Kayak ngelatih otot intuisi kita gitu ya. Betul. Keterlibatan aktif ini, kata sumber, mulainya dari pondasi paling dasar. Introspeksi. Mendalam dan terus-terusan. Kita perlu investasi waktu buat ngertiin pola unik diri kita sendiri. Gimana kita secara personal, watak dasar kita, cara mikir kita, nilai-nilai inti kita. Terus secara fisik atau embodied, di mana dan gimana kita ngerasain sensasi tertentu di badan sebagai respons. Secara emosional, pola reaksi emosi kita gimana. Dan secara kognitif, gimana kita biasa ngebangun model mental kita. Intinya, kenali instrumen diri kita dulu. Contoh yang soal fisik atau embodied ini menarik tuh. Tes kebenaran dari Erin Early yang dikutip di sumber. Intinya bukan alat canggih ya, tapi latihan simple buat bantu orang ngenalin di mana di badan mereka. Mereka ngerasain sensasi fisik yang konsisten pas ketemu sesuatu yang rasanya bener versus sesuatu yang rasanya bohong atau nggak pas buat mereka. Oh gitu ya? Iya, mungkin rasa lega anget di dada buat ya, terus rasa mual atau sesek di leher buat enggak. Merhatiin dan metain sensasi badan spesifik ini, itu bentuk dengerin aktif ke bahasa badan kita, yang sering jadi saluran firasat. Bukan mistis, ini soal kesadaran somatik aja. Nah, selain kenal diri lebih dalam itu, terlibat aktif juga berarti ngetajemin kepekaan kita sama jenis-jenis sinyal firasat yang beda-beda yang dijelasin di sumber. Ada paling nggak 3 tipe utama. Eureka, momen aha, yang bikin terang gitu, pas potongan info nyambung di kepala. Aha, momen aha ya. Terus, Spidey Sense, pinjam istilah dari Spider-Man itu, rasa intuitif, ada yang aneh, nggak beres, atau bahaya. Sering muncul kalau ada info baru yang nabrak pola yang kita kenal. Kayak alarm gitu ya. Mirip gitu. Terus yang ketiga, jolt. Kayak kesetrum atau keguncang gitu kesadarannya. Seringnya nggak nyaman. Terjadi pas keyakinan lama kita tiba-tiba patah sama kenyataan baru.
maksa kita lihat dunia beda. Dan kuncinya kayaknya yang ditekankan sumber adalah belajar ngenalin gimana Anda secara pribadi, secara unik ngalamin sensasi-sensasi ini. Mungkin eureka Anda rasanya kayak listrik ringan di kepala. Mungkin spidey sense Anda muncul jadi dingin di punggung atau kayak geli aneh di ujung jari kayak si Warren Bennis pas mutusin resign itu. Bisa beda-beda ya tiap orang. Iya, atau mungkin jolt rasanya kayak dipukul di perut. Ngenalin bahasa internal yang spesifik ini, kosakata sensasi dan emosi pribadi Anda, itu bantu bedain sinyal firasat yang penting dari pikiran ngacau, cemas biasa atau harapan kosong. Oke. Proses pengenalan ini bikin bisikan firasat yang tadinya samar jadi lebih jelas kedengeran sama kesadaran kita. Intinya sih ini soal belajar kosakata sama tata bahasa unik dari sistem internal kita sendiri yang nyatuin pikiran, emosi, dan badan. Ya butuh latihan, sabar, sama mau merhatiin aja. Coba kita rangkum dikit ya buat Anda pendengar kami. Kita udah bahas nih kenapa firasat susah didengar. Sifatnya halus, hasil proses panjang, nyatu sama data, personal banget, gampang keganggu noise, plus tergantung konteks. Ini tantangan semua. Tapi kabar baiknya, ini bukan kemampuan gaib yang nggak bisa dilatih. Sumber ini bilang kita bisa ningkatin kemampuan denger ini caranya. Terlibat aktif, lewat introspeksi dalam buat kenal instrumen diri kita, personal, fisik, emosi, kognitif, dan belajar ngenalin plus bedain sinyal firasat, eureka, spidey sense, jolt, pakai bahasa unik kita sendiri. Jadi apa nih artinya buat Anda sehari-hari? Artinya sih, dengerin firasat itu bukan nunggu suara keras dari langit atau bisikan gaib yang jelas gitu. Ini lebih kayak praktek buat numbuhin kesadaran yang lebih halus, lebih dalam, ke proses-proses internal yang sering jalan diam-diam di belakang. Jadi lebih kenyadar ya? Iya, nyadar sama pergeseran kecil, rasa pas atau nggak pas, klik atau ganjalan halus di sistem internal kita yang kompleks itu, sistem yang libatin pikiran, badan, emosi secara nyatu. Jadi bukan pasif nunggu, tapi aktif nyetel diri ya. Perlu kerja keras ke dalam buat kenal diri lebih baik gitu. Tepat sekali. Perlu investasi buat paham diri. Apa sih yang beneran penting buat Anda? Bias mana yang sering ngejebak Anda? Gimana biasanya badan sama emosi Anda bereaksi? Dan tentu, paham situasi, ini masalah kompleks bukan? Atau sederhana rumit yang enaknya pakai cara lain? Satu lagi poin penting, dari sumber, terutama bab 15, soal nilai kesalahan. Nerima kalau kadang kita salah tafsir atau salah ikutin firasat itu bagian dari proses belajar. Jangan takut salah. Iya juga ya. Kadang, justru gagal itu yang bantu kita ngenalin lebih jelas gimana suara sinyal firasat yang benar buat nanti. Kesalahan itu guru berharga buat ngelatih intuisi. Menarik banget. Jadi belajar dengerin firasat juga berarti belajar nerima ketidakpastian dan belajar dari pengalaman, termasuk dari salah ya. Bener. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang buat direnungin, sumber ini ngingetin kita kalau cara kerja otak kita, sistem emosi, badan kita, itu dasarnya non-linear. Kita proses banyak info barengan, paralel, nyatu gitu, nggak selalu satu-satu. Mungkin kalau gitu, dengerin firasat itu bukan kayak dengerin kata per kata dalam kalimat. Mungkin lebih kayak ngenalin kapan ada pergeseran pola, rasa nyambung, tingkat energi, atau munculnya ketidakselarasan atau justru keselarasan yang tiba-tiba klik di dalam sistem kompleks diri Anda itu. Oke. Pertanyaan buat Anda renungin. Prompt atau petunjuk kecil apa yang muncul hari ini? Mungkin sesuatu yang kelihatan sepele, nggak nyambung atau malah agak ganggu yang sebenarnya bisa jadi bagian data buat firasat Anda berikutnya kalau aja Anda coba dengerin nggak cuma pakai kuping pikiran logis Anda, tapi pakai seluruh kepekaan sistem diri Anda.